Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Sania, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Airin. Ibu Airin ya. Ibu Airin saya lihat kesini sama anaknya. Jadi yang mau berobat ini Ibu atau anaknya ya? Anak itu. Anaknya. Siapa nama anaknya Bu? Rino. Rino. Umurnya? Berat badan? 24. 24 kg ya. Anak sendiri anaknya atau? Enggak ada adik. Udah sekolah? Dia udah. Ya. Tinggal di mana sekarang Ibu? Di Panja dan Pasar. Panja dan Pasar ya. Jadi gimana Bu? Ada keluhan anaknya? Ada apa? Anaknya ada bintil-bintil air di seluruh tubuhnya. Bintil berair di seluruh tubuh. Sejak kapan? Sejak 4 hari yang lalu. 4 harian ya, udah 4 harian. Di mana aja tadi bintilnya Bu di seluruh tubuh, bisa tolong jelasin lebih? Di dada, punggung, kaki, wajah. Seluruh tubuh ya, dada, perut, sampai tangan, kaki, wajah. Ini pertama kali seperti ini atau sebelumnya pernah ada? Enggak, sebelumnya Ini pernah. pertama kali. Bisa diceritain nggak awalnya gimana terjadinya? Awalnya dia ada demam selama 1 minggu. Terus setelah demamnya Demamnya lama atau cuma? enggak kira-kira 1 minggu yang lalu. Oh, seminggu yang lalu demamnya. Habis itu? Terus kira-kira 4 hari yang lalu muncullah bintil-bintil pada mulanya cuma di dada sama punggungnya. Terus lama kelamaan udah di seluruh tubuhnya. Gitu ya. Jadi saya ulang ya. Jadi pertama tuh anaknya demam dulu. Habis itu beberapa hari kemudian baru mulai timbul bintil-bintil berair ini ya. Awalnya tuh di badan, di dada, di perut dulu, baru mulai hari berikutnya tuh nyebar ke kaki, ke tangan, ke muka gitu ya Bu ya. Ada keluhan lain nggak selain itu? Misalnya ada gatal atau? Iya, gatal, dia sering gatal. Garuk, sampai garuk, susah tidur, agak rewel gitu ya. Sebelumnya selama seminggu ini pernah dikasih obat apa aja untuk mengatasi keluhannya? Untuk panasnya sempat dikasih obat penurun panas. Panasnya sempat turun tapi muncul lagi. Sekarang masih ya? Masih. Untuk gatalnya dikasih bedak anak aja. Oh, berarti sudah sempat dikasih obat penurun panas, sempat membaik tapi sekarang masih hangat lagi. Terus dikasih bedak juga ya? Bedak apa? Untuk biar enggak gatal-gatal. Bedak bayi. Bedak bayi. Terus tadi bilang ini baru pertama kali. Ya. Sebelumnya belum pernah ada. Terus waktu kecil ada riwayat alergi? Tidak ada. Alergi sama sekali, riwayat penyakit kulit lainnya nggak ada juga. Kalau alergi obat makanan? Tidak ada. Nggak ada ya. Sekarang tinggalnya berarti sama siapa adiknya? Saya, suami saya sama adiknya. Oke, berarti berempat ya. Kalau di rumah ada nggak anggota keluarga yang mempunyai keluhan yang sama? Tidak ada. Nggak ada. Oke, terus kalau misalnya dia udah masuk sekolah kan? Iya. Kalau misalnya sepengetahuan ibunya sendiri, apa ada di sekolahnya itu, di lingkungan sekolahnya ada nggak teman yang punya keluhan atau penyakit serupa? Ya, ada teman yang tidak masuk sekolah selama 1 minggu karena penyakit kulit juga. Oh, sama berarti yang kayak mirip, tapi kurang tahu itu. Iya. Oke. Teman sekelas? Iya. Teman sekelas ya. Oke, jadi Ibu, tadi kan saya udah tanya-tanya, sekarang saya mau lihat dulu kondisi adiknya ya. Jadi saya mau periksa, saya mau lihat kondisi bintil-bintil berairnya itu ya Bu ya. Oke. Jadi tadi setelah saya udah tanya-tanya, saya juga udah periksa adiknya. Sekarang saya mau menjelaskan sedikit terkait penyakit anaknya Ibu ini kepada Ibu. Sebelum nanti saya kasih obat-obat ya kepada adiknya ini, obat-obat nanti mungkin diminum, terus ada obat yang nanti dioleskan ke kulit adiknya, jadi ke bintil-bintil berair adiknya ya Bu ya. Nah sebelumnya jadi penyakit ini jadi penyakit anaknya Ibu ini dan istilah kedokterannya itu disebut sebagai varicella atau yang kita umumnya itu disebut sebagai cacar air. Pernah dengar sebelumnya tentang cacar air? Oke. Jadi penyakit cacar air ini tuh disebabkan oleh virus ya Bu ya. Jadi virusnya itu namanya adalah virus varicella zoster. Di mana virusnya ini sendiri itu dia menyerang kulit dan juga lapisan di bagian lebih dalamnya lagi namanya mukosa, sehingga tampak nanti timbulnya itu seperti gejalanya itu seperti anaknya Ibu, ada bintil-bintil yang berair perlahan dan awalnya itu juga diawali dengan adanya gejala demam, kemudian langsung makannya turun, kemudian juga pegel-pegel ataupun agak jadi susah tidur, jadi rewel, dan juga disertai dengan adanya gatal. Nah, karena dia penyakitnya disebabkan virus, dia penyakit infeksi, jadi cukup mudah untuk ditularkan dari orang yang satu ke orang yang lainnya. Jadi benar-benar cukup menular lah intinya. Nah di sini ini saya dari tanya-tanya tadi, saya curiganya itu
penyakitnya ini sumbernya itu dari teman anaknya ibu tadi yang satu sekolah dan teman satu kelas ya tadi ya, yang udah nggak masuk seminggu dan katanya ada riwayat, maksudnya riwayat penyakit kulit. Jadi kita curiganya sih ke situ sumbernya. Nah oleh karena itu sekarang ini untuk sementara jadi anaknya ini adiknya kita rawat dulu, jadi kita rumahkan, jadi dirawat di rumah saja. Jadi tentunya dengan perawatan yang diberikan oleh ibu sendiri, orang tua dan juga orang terdekat yang ada di satu tempat tinggal dengan adiknya. Nah, nanti sekarang saya akan jelaskan mengenai obat-obat nanti diberikan pada adiknya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Nah, untuk obat-obatnya sendiri itu ada sini ada beberapa, ada 4 jenis. Jadi saya bagi 2. Jadi nanti ada obat yang diminum sama obat yang untuk dioleskan ke kulit adiknya, jadi ke bintil-bintilnya. Yang pertama ini itu adalah obat yang untuk diminum. Itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah sirup. Ini adalah sirup, bentuknya sirup paracetamol. Jadi fungsinya adalah untuk menurunkan panas. Jadi dia kan adanya demam, jadi kita tujuannya untuk menurunkan suhunya supaya tidak demam lagi. Nah, jadi ini di dosisnya itu diminum 3 kali sehari ya. 3 kali 1 pakai sendok takar yang memang ada di dalam kotak sirupnya ini. Jadi tidak perlu pakai sendok makan atau sendok teh atau bagaimana. Jadi harus ada sendok di sini. Jadi hanya pakai sendok takar di sini aja 3 kali sehari. Nah, dan perlu diingat kalau misalnya minum ini hanya jika anaknya demam saja. Jadi kalau misalnya anaknya nggak panas, nggak demam, itu nggak perlu minum ini. Ya, sirup paracetamol. Terus yang kedua, ini obatnya ini adalah acyclovir. Jadi ini saya akan berikan obat puyer, namanya adalah acyclovir. Acyclovir. Jadi saya akan berikannya ini tujuannya ini kan adalah obat antivirus. Jadi karena penyakit adiknya ini sendiri memang disebabkan oleh virus, jadi kita akan berikan antivirus. Ya, tujuannya itu adalah untuk menghambat perkembangan dari penyakit, perkembangan dari si virus itu dalam tubuhnya si adik ini. Jadi dengan harapannya adalah imunitas tubuhnya itu bagus, lebih tinggi, jadi bisa melawan atau menekan perkembangan si virusnya. Ya, kita kasih ini antivirus. Nah, dalam bentuk puyer. Awal itu adalah tablet seperti ini. Jadi nanti kita, karena adiknya kan masih anak-anak, jadi belum bisa mampu menelan dengan baik kan, maksudnya masih agak susah ya minum tablet. Jadi nanti kita berikan yang bentuk dalam puyernya, kita gerus bentuk puyer. Ini tuh diminumnya 5 kali sehari. Jadi 5 kali 1 puyer ini dalam sehari. Nanti saya akan berikan 25 puyer. Jadi harus diminum ini selama 5 hari berturut-turut. Dalam 1 hari harus menghabiskan 5 puyer ini. Dan kalau misalnya ibunya minum, jadi tiap 4 jam saja diminumnya ya. Jadi sampai puyernya itu habis semuanya, 25 puyer gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke ya, jadi untuk obat yang minum sudah jelas, itu ada 2. Yang ini diminum saat hanya demam, yang ini diminum 5 hari berturut-turut. Terus yang kedua, ini ada obat yang dioleskan ke kulit adiknya. Ini ada 2 tipenya. Jadi yang pertama itu adalah bedak salisil. Nah, bedak salisil ini itu ditujukan itu pada dioleskan atau diaplikasikannya itu pada bintil-bintil yang belum pecah sama sekali, yang masih kering dan belum pecah. Jadi itu dikasih bedak ini, tujuannya itu adalah untuk kita kurangi rasa gatal, untuk mengurangi rasa gatal. Terus juga ada efek antimikrobanya supaya untuk mencegah infeksi sekunder. Jadi ini bisa diaplikasikan itu ke hampir seluruh tubuh. Jadi yang masih kering ya, jadi yang masih belum pecah, yang masih kering itu dikasih ini beda. Terus yang kedua itu ada krim. Jadi untuk krim genta ini ada krim gentamisin. Itu dikasih ke bintil-bintil yang sudah pecah, yang masih baru pecah, barusan pecah, jadi masih lembab, jadi masih basah, itu kita oleskan ini. Nah, sampai kapan sih dikasihnya? Atau sampai kapan itu sampai kita lihat lukanya itu sudah tidak basah lagi, jadi sampai dia kering, sudah mulai penyembuhan sendiri, jadi tidak perlu dioleskan ini. Jadi hanya pada bintil-bintil yang baru saja pecah yang masih basah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke ya, jadi jelas ada obatnya tuh ada 2, yang diminum sama ada yang dioleskan. Nah, selain itu juga perlu saya tekankan lagi, kalau misalnya kan adiknya ini kan pasti dirawat di rumah kan, jadi penting sekali harus istirahat total, harus bed rest total, jangan dulu aktivitas yang berat, jangan keluar dulu main-main atau main-main sama temennya itu jangan, karena penyakit ini disebabkan oleh virus, cukup menular, mudah ditularkan dari orang satu ke orang yang lainnya, sehingga kita fokuskan sini lah untuk bed rest ini, hindari kontak seminimal mungkin dengan orang-orang di sekitar, dan juga meningkatkan imunitas dari tubuhnya adiknya itu sendiri. Nah, selain itu juga untuk makan makanannya juga perlu dijaga ya, jadi tetap berikan makan makanan yang seimbang, yang bergizi, banyak sayur, banyak buah, susu, nggak ada pantangan sama sekali. Yang penting nafsu makan itu bagus saja. Terus perlu ada beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan. Jadi yang pertama, kan penyakit ini disebabkan oleh virus.
seperti katakan tadi itu dia cukup menular, mudah sekali menular antara satu dengan yang lainnya, terutama itu pada orang-orang yang rentan atau berisiko lebih gampang terkena penyakit yang ini. Nah, terutama itu contohnya itu pada anak-anak ya. Jadi pada anak-anak, misalnya pada teman-teman di sekolahnya, terus pada adiknya, terutama ini di yang satu rumah kan, jadi harus dibatasi kontaknya seminimal mungkin, jangan sampai kontak ya, karena menurut virulen. Terus pada wanita hamil, pada orang lansia, kakek neneknya, terus pada orang-orang dengan kondisi penyakit tertentu juga. Sehingga untuk sementara waktu ini, jadi kita bed restkan, kita rumahkan selama kurang lebih seminggu. Jadi nggak boleh kemana-mana aja, aktivitas di luar ya, kita tetap di rumah dalam seminggu. Nah, setelah itu tapi juga tetap diawasi oleh ibunya ya, pokoknya tetap dirawat. Nah, terus ibu juga tidak perlu khawatir karena penyakitnya juga bisa sembuh. Jadi walaupun kelihatannya kayak penampakan itu banyak bintik-bintik, tapi bisa sembuh, kondisinya bisa baik sekali, bisa kembali seperti semula. Dan rata-rata orang yang normal itu perlu waktu kurang lebih 2 minggu. Perlu 2 minggu. Perlu 2 minggu sampai akhirnya kembali seperti tidak ada seperti sehat lagi kondisinya, tapi dalam artian memang bekas lukanya itu memang cukup membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali seperti semula. Jadi dia tidak berada dalam fase yang bisa menularkan, tapi bekas lukanya maksudnya memang masih ada. Jadi memang cukup memerlukan waktu untuk semula. Oke, ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Ya, oke. Lanjut ya. Jadi selain itu perlu dan bed rest, kemudian jaga pola makan juga, nutrisi yang jaga sehat. Nah, terus juga perlu dijaga juga kan tadi kan adiknya sering garuk-garuk kan, lah, perlu dijaga supaya adik itu jangan sampai sering menggaruk, jangan sampai garukan ini menyebabkan pecahnya si bintul-bintulnya ini. Karena kalau misalnya bintilnya pecah terus cairannya keluar menyebar ke daerah kulit yang sehat, itu bisa menimbulkan bintil baru lagi, jadinya lebih memperparah lagi, lebih banyak lagi bintil yang muncul ya. Jadinya otomatis, jadi sekarang yang bisa saya sarankan itu selain itu deh menjaga supaya itu jangan sampai pecah, jadi garuk-garuk, potong kukunya, pokoknya dijaga jangan sampai tajam-tajam, sama kalau misalnya adiknya mau dipakein sarung tangan. Itu aja. Ada yang tanya lagi nggak? Adiknya boleh mandi. Kalau untuk mandi, jadi baik ya, ini lagi saya tengahkan. Jadi untuk mandi itu penting. Kenapa? Jadi kalau misalnya mandi itu kan kita menjaga higienitas tubuh, menjaga kebersihan, penting. Jadi kita tidak mau jangan sampai kuman-kuman atau bakteri itu malah menumpuk di kulit-kulit yang sehat, yang justru bisa memperparah infeksi yang udah sekarang. Jadi bisa memicu terjadinya infeksi sekunder lagi atau infeksi yang lainnya. Jadi mandi itu boleh, benar dibolehkan, asalkan itu dilakukan itu perlahan-lahan. Jadi jangan sampai mandi itu sampai benar-benar gesekannya itu terlalu keras, terus sabun atau bagaimana sampai menimbulkan kesedan itu malah pecah, bintilnya itu pecah. Jadi saya sarankannya itu boleh mandi pelan-pelan, itu pakai air hangat, terus pakai lap, jadi dilap, dan setelah mandi harus segera dikeringkan dengan cepat dan langsung dikasih ini obat-obat yang tadi harus dioleskan di kulitnya, baik itu yang bintil berair maupun yang sudah kering, dikasih ini langsung segera. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi nggak? Boleh vaksin nggak? Vaksin. Untuk vaksin sendiri, nah kan kondisinya adanya saat ini kan sudah terpapar oleh virusnya, sudah terinfeksi kan, berarti kalau vaksin itu dia tuh akan sangat efektif bagi mereka yang sama sekali belum pernah terpapar atau terpajan oleh virusnya ini. Jadi kalau untuk kondisinya di saat ini itu sangat tidak disarankan untuk diberikan vaksin karena hanya percuma. Nah, karena ketika sekali dia terinfeksi, suatu saat misalnya ada infeksi, dia sistem imun kita itu akan membentuk suatu pertahanan terhadap virusnya ini. Jadi dia akan membentuk sel namanya sel antibodi yang akan memberikan imunitas hampir seumur hidup, sepanjang hidup bagi terhadap virusnya ini. Jadi tidak terlalu diperlukan untuk vaksin pada adanya ini kondisi saat ini. Gimana? Ada yang tanyakan lagi? Udah jelas? Ya. Oke, sudah jelas ya obat-obatnya sama pokoknya dirawat dengan optimal. Kalau misalnya nggak bisa bergantian dengan orang-orang yang memang di sekitar atau ada di tempat tinggal ibu ya, pokoknya yang dekat dengan anaknya. Jadi di sini kemudian sudah saya tekankan semuanya. Sekarang saya juga jadwalkan kontrol untuk 7 hari lagi. Jadi nanti 7 hari ke depannya ini nanti saya lihat kondisi adiknya, saya evaluasi lagi. Kalau misalnya bagus, ya ntar 3 harinya setelah itu sudah tidak fase-fase virulen lagi, adiknya bisa aktivitas seperti semula. Ya, terima kasih.